Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jurnal Aswaja, bersama kita Peparindo atau Persatuan Pengemudi Pariwisata Indonesia yang diketuai oleh Ketua Umum Pak Okto Ferry Saputra. Kabarnya baik Pak Ferry? Alhamdulillah kabar baik. Ketua 1 Bapak Agusti Trianda ya Pak. Kabarnya baik Pak Gusti. Baik, alhamdulillah. Sekretaris Bapak Mulyono. Kabar baik Pak. Alhamdulillah. Dan ketua kemitraannya Pak Kevin Hugantara ya Pak Kevin. Kabarnya baik Pak. Kita di Majelis Sabitul Qulub di Ruko Raples Hill Cibubur, asuhan Buya Risto. Kabarnya baik Bu ya? Alhamdulillah baik Pak Hendra. Baik, langsung aja. Ini dengan Pak Okto Ferry Saputra, bisa dijelaskan Pak soal Persatuan Pengemudi Pariwisata Indonesia ini, visi dan misi dan profilnya Pak. Silakan. Iya, terima kasih Bang Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah diberi kesempatan bisa ketemu dengan Buya Risto, Bang Hendra, sama teman-teman dari pengurus Peparindo. Jadi Peparindo ini memang perkumpulan pengemudi pariwisata Indonesia yang notabene memang wadahnya teman-teman pengemudi pariwisata Indonesia Bang Hendra. Kami berdiri tanggal 23 Mei 2018, kurang lebih 2 tahun Peparindo ini Buya. Ya. Visi dan misi Peparindo, visi dari Peparindo sendiri adalah untuk mengembangkan sumber daya pengemudi pariwisata Indonesia agar lebih profesional, berbudi pekerti luhur, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki keterampilan dan tanggung jawab dalam pekerjaannya, di mana teman-teman pengemudi bekerja di perusahaannya masing-masing, dalam arti menjadi pengemudi yang profesional. Misi dari Peparindo membangun organisasi atau wadah pengemudi pariwisata Indonesia untuk menyalurkan aspirasi daripada anggota Peparindo sendiri, membangun organisasi pengemudi pariwisata Indonesia yang dilatar belakangi profesionalisme dengan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan. Dan Peparindo akan membangun hubungan dan mampu bekerja sama untuk hal yang lebih baik dengan pihak birokrasi pemerintah, membangun hubungan dan kerjasama yang baik dengan pihak swasta, membangun hubungan kerjasama yang baik dengan pihak perusahaan di mana tempat anggota Peparindo bekerja. Ini salah satu visi dan misi Peparindo, Mas Indra. Sampai memang kita menginginkan persatuan teman-teman di ajang satu rami, ya ini wadahnya di Peparindo dari seluruh pengemudi pariwisata yang ada di Indonesia. Begitu Pak Indra. Baik Pak. Nah ini Pak Ketua 1 nih Pak Agusti Trianda. Baik. Berarti tiap-tiap wilayah anggota Peparindo ini kan seluruh Indonesia ya? Iya. Bisa dijelaskan Pak pengaturan kepengurusannya? Baik, sedikit yang saya sampaikan. Semenjak berdirinya sudah berjalan sampai saat ini sudah berjalan 2 tahun. Alhamdulillah Peparindo kini sudah terbentuk di beberapa wilayah, mulai dari Bali ya. dan sampai Sumatera. Sampai Sumatera Sampai ya? Sumatera, alhamdulillah. Insya Allah nanti mungkin sudah ada respon dari mulai dari Padang, Jambi, Padang sampai Aceh. Insya Allah dalam dekat ini. Untuk di bagian timur juga kita mengembangkan sampai Lombok. Karena sudah ada respon dari para pengemudi yang ada di Lombok juga sudah berkoresponden ingin segera bergabung. Iya di Peparindo begitu. Jadi kepengurusannya itu ada ketua-ketua wilayah masing-masing Pak atau Ya, gimana? seperti yang berjalan saat ini Peparindo di tiap-tiap wilayah itu ada korwil. Korwil ya. Adapun besaran pengembangannya nanti apabila secara berdirinya organisasi tersebut mapan bisa berdiri di wilayah tersebut akan mengembangkan kembali menjadi korcap atau cabang. Tapi saat ini yang bisa dipantau di semua wilayah saat ini semua kepengurusan itu mengikuti aturan dari pusat. Ya begitu. Jakarta Pak ya, Pak Peri ya? Jakarta Pak, kantor pusatnya Jakarta Timur Pak. Di Jakarta Timur. Di
dibantu juga teman-teman dari seluruh ketua-ketua Korwil setiap provinsi ya, yang dibilang Pak Ketua satu tadi, yang mulai dari Bali, Jatim, Jateng, DIY, Jawa Barat, DKI kita pusat. Intinya pengembangannya seluruh Indonesia, Seluruh Pak, ya? Indonesia, Kita akan insya mencakup Allah akan seluruhnya, para sampai pelaku wisata. mungkin nanti daerah Sulawesi dan Makassar juga respon teman-teman sudah luar biasa baik untuk Peparindo. Alhamdulillah itu Bang Indra. Ini Pak Kevin Hugantara ya, Ketua Kemitraan ya. Nah, di sini kan mungkin tugasnya untuk kemitraan ya, bekerja sama dengan para beberapa pihak. Nah, di sini anggotanya sendiri, anggota dari Peparindo ini menaungi beberapa supir atau co-driver atau disebutnya Asisten Asisten. pengemudi. asisten pengemudi itu berapa Pak kira-kira? Kalau untuk pengemudinya sendiri yang sudah terdaftar di Peparindo itu 2.598. 2.500 ya. 98 yang sudah registrasi di Peparindo. Dan untuk yang sekarang ini tahap registrasi Proses, ya. proses itu sekitar 6.000. 6.000 sekian. 6.000 driver dan Iya, co-driver betul. seluruh Indonesia ya Pak ya? Seluruh Indonesia. Nah, ini berarti ini kan di tengah wabah ya, pandemik COVID-19. Nah, ini kepada sekretaris nih Pak Mulyono, Pak. Ada dampaknya Pak bagi para pengemudi bus pariwisata seluruh Indonesia, ada Pak? Dalam kondisi COVID-19 ini Ya. kami sangat terdampak, Sangat terdampak. sangat terdampak karena satu pengemudi di Indonesia ini rata-rata itu tidak ada gaji bulanan, Pak. Jadi penghasilan tetap bulanan tidak ada, kita dibayar berdasarkan tip. Jadi di sini kita harian. Nah, dengan adanya dampak COVID-19 ini sangat terdampak gitu. Karena apa? Kita tidak bisa bekerja sama sekali selama 2 bulan nih, hampir 2 bulan. Oh, belum masuk Indonesia ya, dengan Sudah artian mulai kayaknya sudah sih, mulai sudah ya? mulai PSBB-nya. Jadi otomatis sih logikanya sih Bang Indra, tujuan wisata semua berhenti semua. Yang langsung cancel atau gimana Pak? Cancel. Jadi semua. kita mulai stop operasi itu sejak tanggal 17 Maret. Stop operasi total. Ya, Jadi semua perencanaan di cancel semua, Ya, di-cancel. cancel semua. Cancel. Ya, mengikuti aturan pemerintah juga. Yang bisa Persatuan Pengemudi Pariwisata Indonesia atau Peparindo ini lakukan untuk menyikapi hal ini ya? Mungkin ada yang bisa jawab nih, dari Pak Peri dulu deh. Gimana nih Pak? Ya, Buat supir. buat teman-teman pengemudi pariwisata Indonesia, juga asisten pengemudi, kami dari Peparindo juga dengan adanya dampak daripada virus pandemi 19 ini, kami semua berupaya memohon bantuan mungkin dengan beberapa instansi pemerintah yang telah kami sampaikan. Salah satu cara kami mungkin mengikuti prosedur, karena bagaimanapun juga kan Peparindo ini sudah sah berbadan hukum. Jadi kami akan ikutin semua aturan yang pemerintah berikan, ya kan? Kami akan ikutin seperti apa nanti bantuan yang turun. Ya alhamdulillah Pak Indra, 2 bulan ini kita tidak ada penggerakan sama sekali dan bantuan pun belum ada. Belum. Gimana Pak Bul? Dari yang di wilayah-wilayah ini apa ada keluhan atau masuk menanyakan ke Peparindo Pak? Bagaimana Pak? Jadi, Supir-supir di keluhannya itu hampir yang sifatnya normatif ya. sama ya. Misalnya tentang dasar pokok kehidupan, ini yang paling normatif. Dan di sini memang ada sebagian besar dari anggota kami itu belum menerima bantuan sosial terdampak COVID. Nah itu level yang paling bawah, itu kondisi yang terjadi gitu Pak Indra. Dan itu sangat memprihatinkan karena memang kita ini penghasilannya harian, bukan bulanan. Jadi mungkin kayak teman-teman pengemudi itu nggak akan mungkin punya uang cadangan untuk hidup 2-3 bulan ke depan gitu. Berarti usaha-usaha untuk mengajukan permohonan sudah dilakukan Pak ya? Sudah. Oh ya, jadi kita sudah beraudiensi dengan Komisi 10, kita sudah berkirim surat ke Kemenparekraf, ke Perhubungan, bahkan ke Dinas Seknek. Pariwisata mungkin ada Pak ya? Seknek sudah. Jadi kita sudah berkirim surat ke instansi terkait selama ini, cuman responnya belum ada. Belum ada respon. Apa Peparindo? Begini, kami mencoba semaksimal mungkin dengan kemampuan, dengan yang kelebihan dan kekurangan kami mencoba dengan seperti yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris
dengan Peparindo. Kita sudah melayangkan beberapa surat dan sempat kami juga rapat bersama Komisi 10 di mana kita menginginkan apa yang terjadi di kondisi COVID ini benar-benar pemerintah itu bisa memberikan bantuan kepada kami, khususnya para pengemudi yang tidak memiliki penghasilan tetap. Jadi upaya kami ke depan adalah kami tetap berjuang secara baik, secara mengikuti aturan apa yang dihimbau oleh pemerintah, kami akan lakukan. Kami himbau kepada seluruh anggota kami di beberapa wilayah agar tetap harus mematuhi segala aturan pemerintah. Alhamdulillah sampai saat ini Peparindo dari seluruh pengurus dan anggota beserta keluarga besar belum ada yang terkena COVID-19. Alhamdulillah. Tapi secara dampak sosial ini sangat terpuruk sekali, benar-benar ini semua. Ya memang Pak Gusti Trianda ya. Jadi pemirsa, kalau untuk pariwisata, memang sejak 2 bulan yang lalu tadi sebagai mana Pak Mulyono paparkan ya, memang sudah langsung stop ya Pak ya. Iya. Sementara kalau untuk supir-supir angkutan umum ataupun yang lain ya, itu kan masih bisa, istilahnya Pak, masih bisa untuk narik Pak. Ya, setidaknya ada pemasukan lah gitu. Nah ini kan pemirsa Aswaja ya, kenapa saya angkat? Karena Peparindo ini supir-supirnya rata-rata kebanyakan adalah yang mengantarkan santri-santri ke pondok. Dan terutama ziarah-ziarah Wali Songo, ziarah kubur ke wali-wali senusantara. Inilah di bawah naungan Peparindo pemirsa. Inilah kenapa kita angkat, dan ternyata sekali lagi tidak sebagaimana pengemudi-pengemudi umum yang masih bisa narik. Keprihatinan kita memang untuk semua ya, cuma di supir-supir pariwisata ini yang jumlahnya ribuan Pak Kevin ya, ini sangat terdampak. Nah ini kita tanya juga nih ke Buya, gimana nih Buya Risto? Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tangkap tadi, Peparindo suatu wadah yang menaungi ribuan supir-supir angkutan bis pariwisata berikut asisten bis supir bis pariwisata seluruh Indonesia. Saya dengar tadi sampai 6.000 Pak Kevin ya, 6.000 orang yang berada di bawah naungan Peparindo, sudah sangat luar biasa. Dan artinya mereka-mereka ini adalah pahlawan juga yang berjuang di kalangan mereka para driver dan co-driver. Dan yang memang sangat mirisnya memang bab penghasilan. Penghasilan yang satu, mereka hanya mengharapkan uang trip per perjalanan. Per perjalanan ya. Betul sekali. Belum ada sentuhan dari pemerintah yang sifatnya kepastian dalam hal penghasilan mereka. Satu yang saya tangkap sih ya, mohon maaf ya Pak ya kalau salah Pak ya. Nah yang kedua, yang sedihnya kan mereka kan sudah merencanakan beberapa plan-plan perjalanan jauh-jauh hari sebelumnya yang akan mereka schedulekan, bulan ini berangkat, bulan ini berangkat ke sini ternyata batal semua dengan adanya pandemi COVID-19. Ya memang sangat susah dan sangat sedih, itu semua kita rasakan bersama seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia. Artinya memang wabah ini merata kita semua kena. Tapi yang paling utama satu kembali adalah bagaimana cara kita menyikapinya, menyikapi dengan baik. Saya sudah sangat appreciate sekali dengan bapak-bapak ini, mereka mampu meredam rekan-rekan yang lain seluruh Indonesia untuk tidak beriak, artinya tidak melakukan tindakan anarkis ini sendiri atau melakukan kelompok-kelompok untuk melawan aturan dari pemerintah. Ya. Nah ini yang paling apresiasi sekali, sangat luar biasa sekali. Itu satu. Kedua juga saya dengar sudah banyak beberapa driver dan co-driver sudah mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah ini sudah mulai dan umum semua jadi sekarang seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia sudah mulai mendekat kepada Tuhan. Memang COVID ini bukan penyakit sebenarnya, tapi wabah memang. Wabah yang sifatnya merusak tatanan hidup. Kalau bab tasawuf Bang Hendra, penyakit itu nggak ada sebenarnya. Penyakit itu bagi orang-orang yang sakit hatinya, orang-orang yang tidak melihat hatinya dan tidak mendengar hatinya, itu dibilang sakit, kategori sakit kata Allah Ta'ala dalam Quran. Sedangkan orang-orang yang kuat imannya, mereka melihat dengan mata hatinya, mendengar dengan telinga hatinya. Nah mereka ini orang-orang sehat sebenarnya. Jadi kembali bab sosial ekonomi
ajal, sakit, semua kita serahkan kembali kepada Allah Ta'ala. Ya. Ada beberapa poin paling penting yang saya cukup menyikapi beberapa agenda ataupun beberapa sosial media tentang COVID-19, sebagian dari sisi umarok pemerintahan, dari sisi ulama dan organisasi lainnya. Kita ngambil tengahnya aja. Saya lebih sedikit mengena dengan hadis baginda Rasulullah yang berkata bahwasanya tatkala ada satu daerah yang mengalami wabah, jangan kau datangi daerah itu. Dan jika di daerahmu terjadi suatu wabah, maka jangan kau keluar dari daerahmu sendiri. Ini sudah suatu himbauan dari baginda Rasulullah, sudah menghimbau. Seperti itu kira-kira. Kalau bab sakit ataupun lain sebagainya kembali kepada qada dan qadar. Ya kan, takdir Allah Ta'ala. Tapi juga pemerintah dalam hal ini umaro sudah melakukan berbagai macam cara, dan bukan hanya kita Indonesia sebenarnya, dunia pun bereksperimen dengan cara untuk menghindari wabah ini. Artinya salah satu cara adalah mengadakan social distancing dengan pembatasan sosial skala besar ini, PSBB ini. Kita juga wajib mengapresiasi besar langkah pemerintah. Artinya saya himbau juga kepada teman-teman, rekan-rekan semuanya, para ikhwan Toreko mobil khususnya, jangan mudah terpancing emosi dengan hal yang tidak baik dan tidak benar, berita tidak benar. Jangan, tetap santai, tenang, kita lakukan ibadah sebisa-bisa kita di rumah semaksimal mungkin. Ya mungkin ini juga ada baiknya, kita ambil satu pelajaran baiknya, bahwasanya Allah sedang menguji kita, memperbaiki keimanan kita semua. Kita disuruh diam di rumah, disuruh banyak-banyak beribadah, memperbaiki sholat-sholat kita yang selama ini lebih baik tertinggal. Pas momennya pun dalam saat puasa Ramadan, yang mana kita semua diminta untuk memperbaiki puasa kita yang selama ini mungkin puasa kita anggap sepele-sepele aja. Ya, yang kurang diperhatikan kita perbaiki lagi sholat kita, puasa kita dan sebagainya. Tambah dengan ibadah-ibadah lainnya. Tambah juga kita tetap akan berusaha. Kalau bab usaha memang semua berhenti total usaha semuanya. Hanya beberapa kalangan tertentu yang masih tetap berjalan. Tapi kembali lagi kita harus yakin bahwasanya ini tidak akan berlangsung lama selama kita melakukan ikhtiar yang dua tadi. Ikhtiar secara syariatnya kita lakukan apa yang diperintah oleh para pemimpin kita. Kedua juga kita dengarkan fatwa-fatwa para ulama-ulama kita semua untuk rajin beribadah. Nggak usah ribut, pelan-pelan. Menurut saya kira-kira seperti itu, Bang. Ini dari Peparindo sendiri, ini kan sudah mau seperti tadi dipaparkan ya, ada langkah ke pemerintah ya Pak Madi. Iya, betul. Nah ini baiknya gimana? Alhamdulillah saya tadi senang sedikit saya mendengar bahwasanya Bapak dari Peparindo ini mereka sudah melakukan upaya, sudah melakukan suatu usaha yang cukup berarti. Artinya dari awal mereka sudah melakukan berkomunikasi dengan pihak-pihak pemerintah. Mereka sudah mendatangi komisi Bapak kita di komisi 10, sudah mendatangi dinas pariwisata, dinas transportasi dan perhubungan dan sebagainya. Itu sudah melakukan suatu ikhtiar syariat. Sudah melakukan tahapan proses seperti yang digagas oleh pemerintah. Mereka tidak melakukan anarkis, tidak melakukan suatu tindakan yang bikin tambah parah keadaan, sudah sangat bagus, sudah luar biasa sekali. Tinggal mungkin ya kesabaran bapak ini yang tiap hari mungkin dengar komplain, dengar keluh kesah dari para penghuni lain yang teriakan keluarganya, yang ini mungkin bapak juga harus kembali bersabar. Tapi saya yakin Pak, bapak-bapak ini mewakili 6.000 orang manusia, 6.000 manusia supir dan asisten supir, bukan keluarga, bukan 6.000 Pak. Ingat Pak, Bapak jangan lihat 6.000-nya ya. 6.000 ini di belakang masih ada lagi. Masih ada istrinya. Masih ada anak-anaknya. Jadi artinya tugas Bapak ini untuk berusaha memohon bantuan, memohon lirikan bantuan dari pemerintah. Itu sudah sangat apresiasi sangat besar sekali. Jadi artinya dimohon juga para ikhwan, para pengemudi dan co-driver lain yang mungkin belum tersentuh dengan bantuan itu, mohon bersabar. Bahwasanya bapak-bapak di kantor pusat ini mereka berjuang sudah tidak main-main lagi menurut saya. Sudah bagus, sudah sangat luar biasa sekali. Itu sudah bagus. Tidak melakukan suatu tindakan anarkis, mereka tidak melakukan suatu layakan gugatan lah segala macam, tapi mereka bermohon tanpa henti. Mereka bermohon kemana ini? Mengajukan permohonan berarti? Iya. Secara tertulis sebenarnya. Sebenarnya yang disampaikan Buya tadi benar sekali. Secara anjuran dan aturan yang dikeluarkan pemerintah itu
kita selalu kita berkomitmen ya kepada di dalam organisasi kita. Tadi Buya telah disampaikan bahwasanya sebenarnya gejolak ini ada di bawahnya banyak ada sebenarnya. Pasti. Kami sebagai pengurus di pusat Peparindo ini mencoba, tidak mudah untuk meredam menahan anggota kami yang jumlahnya buat kami organisasi yang baru berdiri dengan jumlah sekian itu baru yang terdata. Belum yang belum terdata apa Buya. Jadi makanya ya alhamdulillah kami Peparindo dan segenap keluarga besar Peparindo kami meredam masih bisa, tapi tolonglah di sini pemerintah khususnya bisa sedikit yang sampaikan Buya melirik ya, memperhatikan kami di sini. Jangan sampai terjadi hal-hal yang nantinya berpengaruh yang sangat buruk. Karena ini kan gesekan sosial pasti akan muncul lagi. Saya dengar tadi Pak Mul kemarin itu cerita ada yang itu Pak ya, sampai ini kendalanya kan yang secara sosiokultur itu rata-rata ngontrak Pak ya. Gimana Pak Mul coba? Ini kan kebetulan pengemudi ini kan penghasilannya bukan bulanan. Jadi kondisi hunian para pengemudi sendiri itu rata-rata 60% itu masih kontrak bulanan. Nah dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, di mana dia harus bayar kontrakan, bahkan kita dapat laporan kemarin ini, Pak Indra, ada yang sudah terusir dari rumah kontrakannya. Terusir dari kontrakan? Karena sudah tidak mampu membayar bulanan kembali. Bahkan ada yang sudah tidur di pool. Tidur di pool Pak ya? Pool. Itu sendiri atau sama keluarga? Ya sama keluarga. Nah ini kondisi-kondisi semacam ini kita juga rasanya sedih gitu. Tapi kita mau berbicara banyak, kemampuan kita tidak ada. Nah inilah misalnya kenapa kita bermohon kepada pemerintah mengangkat permohonan bantuan sosial agar tepat sasaran. Itu aja. Sampai tidur di pool Pak ya? Nah ini ada, dan ini sebagian besar ini sudah hampir titik kritis ini. Ya pemerintah menganjurkan lockdown di rumah, nggak kemana-mana. Sekarang rumahnya kontrakannya diusir. Ada rumah. Ya mungkin ini Gimana, contoh Bu? kecil, artinya Ya, contoh kecil. kita mengangkat contoh dari para ikhwan dari Peparindo adalah contoh sebagian kecil yang mewakili komunitas kecil juga. Masih banyak luar sana mungkin komunitas-komunitas lain yang menaungi ribuan bahkan ratusan lagi yang harus diperhatikan juga ya. Artinya kita berdoa mudah-mudahan wabah cepat selesai. Satu, kondisi perekonomian, kondisi sosial kita kembali berjalan dengan normal seperti biasanya. Kedua, ketiga juga akhirnya minta tolong juga pada para umarok kita, para pemimpin kita ini yang masih memiliki hati nurani yang baik untuk coba membantu tepat sasaran, memberikan bantuan-bantuannya kepada bukan hanya Peparindo ya, kepada warga-warga seluruh Indonesia lain yang mungkin memang mereka poinnya sama. Hanya ini wadahnya berbeda. Ini Peparindo. Di luar sana masih banyak mungkin mohon maaf pengemudi ojek yang lepas bukan online. Warung-warung kecil, orang-orang kecil, para tenaga-tenaga urban yang datang mencari penghidupan di Jakarta, yang mereka saat ini dilema sekali. Mereka pulang kampung nggak boleh, sedangkan mereka bertahan pun mereka juga tidak mendapatkan apa-apa. Ya kembali lagi ya, coba bersabar semua. Kita yakin pemerintah kita yakinkan saja pada pemerintah juga tidak mungkin akan menutup mata saja, mereka juga akan terus berusaha. Kita berhusnuzon saja, berprasangka baik lah bahwasanya cepat terjadi semuanya. Mungkin kita close ini dengan harapan Pak. Kalau dari Buya gimana harapan kepada pemerintah? Tadi saya bilang saya berharap pemerintah juga bisa lebih lagi memperbesar kacamatanya. Kacamata pembesarnya lebih diperbesar lagi mungkin dalam skala yang lebih dalam lagi. Artinya nggak hanya beberapa golongan ataupun beberapa individu, tapi lebih melihat secara tepat gitu Bu ya. Artinya mungkin kita nggak bisa memberikan bantuan nilainya cukup besar tapi merata. Saya yakin pasti ada beberapa dari kita masyarakat Indonesia pun yang merasa kok si Anu kebagian, saya nggak kebagian. Sebelah sana kebagian, saya nggak kebagian. Ini sudah pasti terjadi. Tapi kembali lagi kita berhusnuzon juga, kita kembali berbaik sangka pada pemerintah bahwasanya insya Allah pemerintah kita juga tidak buta, mereka tidak sakit, hati mereka masih ada.
mereka juga bisa melihat bagaimana jeritan sebahagian. Ini yang kita angkat dalam ini adalah sebahagian komunitas kecil dari warga negara Indonesia. Kita nggak ngangkat cuma supir, tapi ini kan mewakili driver seluruh Indonesia yang Dan sudah 6.000 orang. Dan ini satu-satunya ya, satunya wadah ya di untuk Indonesia ya. untuk supir pariwisata ini satu-satunya. Nasional. Iya. Tingkat nasional. Saya sendiri baru tahu nih ada asosiasi seperti ini. Saya sendiri baru tahu ini. Jadi alhamdulillah kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol sama-sama. Mudah-mudahan dalam jurnal Aswaja ini para ulama juga bisa memberikan dukungan yang tepat kepada seluruh umat di Indonesia. Para umarok pun juga bisa memberikan bantuannya yang tepat sesuai dengan kapasitasnya. Baik, terima kasih. Jadi pemirsa ini biar nggak disalahpahami, ini bukan bentuk kritik ya, Bu, ya. Bukan. Ini hanya referensi aja sebagai pertimbangan ya, bahwa ada dari beberapa golongan ini ya referensi lah gitu. Ya, Referensi. sifatnya Jadi ini bentuknya hanya muazahah saja. Artinya kita hanya bersilaturahmi saja, berkumpul rekan-rekan Peparindo ini berkumpul sama-sama sama kita, membantu coba mencairkan suasana kebuntuan pikiran yang selama ini mungkin mereka sudah capek, lelah berjuang, dan ini pun dilakukan di luar sana juga banyak oleh saudara rakyat Indonesia sana di luar sana. Kita bantu kita mencoba memediasi antara rakyat dengan pemerintah dan ulama yang menjembatani. Baik. Mudah-mudahan bisa didengar. kalau dari Pak Kevin ada harapan? Harapannya sih mudah-mudahan ya pandemi ini tadi seperti Buya sampaikan segera berakhir. Amin. Agar semuanya bisa beraktivitas kembali ya. Amin ya Bu. Jadi kembali seperti biasa, seperti normal, terus bisa mencari nafkah lagi. Mudah-mudahan ya penghasilannya juga lebih baik lagi. Amin ya. Ambil positifnya. Ya, betul. Ambil Pak Mul, baiknya. gimana Pak Mul? Harapan buat pemerintah? Saya Pada harapan pemerintah. saya itu sangat besar kepada para ulama. Yang pertama mohon doanya Amin. Insya Allah, ya khair. pandemi ini cepat selesai Amin. dan kami beserta teman-teman kami ini diberi kesabaran menghadapi pandemi ini. Amin. Terus yang kedua mohon kepada pemerintah ya asalnya tolong dilirik seperti yang Buya sampaikan tadi. Misalnya sedikit maupun banyak itu karena ini hanya sebatas yang meringankan sifatnya. Saya rasa itu aja harapan saya mungkin sebagai sekretaris umum di Peparindo, dan saya berharap juga untuk seluruh teman-teman di daerah agar lebih diperbanyak kabarnya gitu Pak Hendra. Baik, dari Pak Ketua 1 Pak Agusti Trianda, harapannya bagaimana Pak? Harapan saya saat ini nggak terlalu banyak sih, karena yang sudah kemarin kita sudah berusaha berjuang sekemampuan dengan segala ini kita. Saya hanya meminta dan memohon kepada seluruh masyarakat, para pecinta pelaku wisata khususnya, dan doa dari para ulama. Terima kasih Pak Buya, Pak Ustadz. Minta doa saja, harapannya doa, berjuang. Amin. Baik, Pak Ferry, lanjut Pak Ferry. Ya, Harapannya Pak Ferry. Harapan tetap kami dari semua jajaran pengurus tetap berusaha dan berjuang. Memang harus berusaha ya Bu ya. Siap. Saya ingat semua pesan dari ulama ya kan, dan juga dan perjuangan ini pastinya dengan doa. Ya kami minta didoakan. Amin. Mudah-mudahan apa yang diharapkan daripada Peparindo bisa cepat tercapai. Amin. Ya, Amin. daripada Amin. corona ini kan keadaan bisa lebih stabil lagi. Ini harapan kita ya Bu ya. Amin. Terus ya karena memang dampak pariwisata sendiri memang mungkin bukan pengemudi aja. Ya. Seluruh yang bergerak di bidang pariwisata. Harapan kita ya bersabar. Memang sabar ini kan nggak ada habisnya. Sabar dan sabar lagi kan kembali kan begitu Bu ya. Amin, mudah-mudahan ya suasana keadaan kita ini semuanya kembali normal, itu aja harapannya. Terima kasih waktunya, terima kasih Bang Hendra, terima kasih Bu ya. Siap. Minta doanya. Amin. Mudah-mudahan Ya Allah. kami yang paling utama ya diberikan kesehatan Amin. dan memperjuangkan semua yang ada di dalam Peparindo ini. Amin. Gitu aja Bang Hendra. Baik, Bu ya. Mungkin ada tambahan. Udah kayaknya sih sudah Bang Hendra sudah cukup terakomodir pesan tersampaikan. Itu kira-kira.
Baik pemirsa Jurnal Aswaja, terima kasih telah menyimak. Insya Allah kita ketemu lagi mungkin mudah-mudahan dengan suasana yang lebih Lebih kondusif. Amin. Ya, harapan kita semua. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.